Selamat malam teman-teman semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Clemens dan pada hari ini sebenarnya aku mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sama kalian semua di sini untuk ngobrolin topik yang menurut aku itu penting banget bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu personal branding. Sebelumnya aku mau tanya dulu dong ke teman-teman semua di sini, ada yang tahu gak sih apa itu personal branding mungkin atau pernah dengar gitu tentang personal branding itu sendiri? Belum? Oke, kalau gitu mungkin aku bisa jelasin sedikit ya. Jadi personal branding itu bagaimana cara kita untuk memperkenalkan dan juga memasarkan diri kita sendiri ke orang lain. Contohnya itu misalnya aku pengen dikenal sebagai orang seperti apa. Jadi misalnya kalau misalnya di benak orang lain itu, aku tuh sebagai orang yang kayak misalnya, oh itu loh si Cleman yang misalnya jago main bola, atau enggak oh itu loh si Cleman yang jago misalnya bahasa Koreanya kayak gitu. Dan kalau kita udah ngerti nih tentang apa itu personal branding itu sendiri, pada hari ini tuh aku mau kasih tahu ke teman-teman semua tentang keuntungan kita sendiri memiliki personal branding yang autentik dan juga unik. Dan aku udah rangkum buat teman-teman semua ada 3 hari ini yang akan aku mulai dari poin yang pertama, yaitu personal branding bisa bikin kita jadi berbeda dibandingkan orang lain. Kayak kita harusnya sadar ya teman-teman, kalau misalnya di universitas atau enggak pas kita sekolah pun kita itu pasti sama kayak ratusan bahkan ribuan mahasiswa lainnya. Ada yang rajin belajar, ada yang pintar di akademis, ada yang pintar di organisasi, dan banyak lagi kayak gitu. Dan pastinya kita mikir dong gimana caranya biar kita itu bisa jadi beda, biar kita itu bisa jadi satu di antara banyak. Nah, hal ini tuh bisa kita jawab dengan personal branding ini. Misal dibandingkan kalau misalnya kita itu cuma dikenal sebagai, misalnya aku cuma dikenal sebagai mahasiswa yang berada di jurusan komunikasi, apa nggak lebih keren kalau misalnya aku dikenal sebagai, oh ini loh mahasiswa komunikasi yang misalnya dia itu jago bahasa Koreanya, atau enggak, oh ini loh mahasiswa komunikasi yang dia itu mahir bermain bola, kayak gitu teman-teman. Yang kedua, ada personal branding bisa bikin networking kita itu lebih maju lagi. Maksudnya apa? Pasti kita pernah dengar kata-kata ya networking is your network. Yang maksudnya itu jaringan pertemanan kita itu yang bisa membantu kita buat di dunia pekerjaan nanti. Misalnya gini aja, misalnya aku punya Instagram yang isinya itu desain-desain yang udah aku buat karena aku itu hobi banget kayak ngedesain-desain di sosial media misal kayak gitu. Dan desain-desain aku ini udah aku upload nih di Instagram aku misal. Gak menutup kemungkinan teman-teman kayak teman aku yang misalnya ntar punya project bisa minta tolong kalau misalnya mereka itu butuh orang-orang yang jago ngedesain. Jadi mereka bisa hubungin aku misal lewat DM Instagram kayak misalnya bisa gak bantuin untuk desain project ini atau bisa gak bantuin untuk desain project itu. Hal itu kan bisa ngasih kita keuntungan yang lebih lagi. Sama yang terakhir itu ada personal branding bisa kasih kita peluang kerja yang lebih luas lagi. Contohnya kayak apa? Di masa sekarang ini semua rekruter dari berbagai korporasi atau perusahaan itu nggak cuma sekedar melihat kita dari CV-nya aja yang isinya mungkin cuma prestasi akademis kita, terus juga misalnya cuma riwayat pekerjaan kita, riwayat pengalaman kita. Jadi nggak cuma itu aja teman-teman, tapi mereka biasanya itu di zaman sekarang ini mulai stalking ke sosial media kita. Jadi kalau misalnya kita udah ngebuat personal branding atau kita udah ngebangun personal branding kita ini sendiri di sosial media, pastinya itu bisa memudahkan kita untuk ditemukan lah sama si rekruter ini. Dan kalau misalnya kita udah ditemukan ini, pastikan kita punya peluang yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang misalnya belum membangun personal brandingnya mereka masing-masing. Jadi teman-teman, dari keuntungan-keuntungan yang aku udah jelasin ke teman-teman semua di sini, menurut aku harusnya teman-teman udah bisa nih punya insight atau punya kesadaran baru kalau misalnya personal branding ini penting buat di hidup kita ini. Bahkan hal ini tuh nggak dipandang sebagai hal yang besar, padahal hal itu sebenarnya hal yang besar gitu teman-teman. Jadi kalau aku bisa saran atau aku bisa kasih saran ke teman-teman semua, sebenarnya investasi ke personal branding ini tuh merupakan investasi yang nggak ada ruginya teman-teman. Kita nggak keluarin biaya, pasti kita semua di sini udah punya sosial media masing-masing, kita punya skill masing-masing kayak gimana, kita punya kemampuan masing-masing kayak gimana. Tinggal kitanya aja yang mau mengkomunikasikan hal itu lebih dengan percaya diri gak, atau enggak lebih dengan baik gak. Pasti kan
Kayak ada gak sih teman-teman di sini yang postingan Instagramnya cuma satu, Instagram postingannya cuma dua, kayak gitu kan nggak mencerminkan personal branding ya teman-teman. Jadi mungkin setelah mendengar speech dari aku nih, aku harapnya teman-teman ini bisa lebih kenal sama diri sendiri, lebih tahu juga kayak apa kelebihan teman-teman, apa yang teman-teman suka, apa yang bisa bikin teman-teman itu berbeda dibandingkan orang-orang lain. Karena kalau misalnya kita udah punya personal branding yang otentik dan kuat, ya pastinya itu bisa membantu kita dan memudahkan kita ke depannya dan dapat keuntungan-keuntungan yang sebelumnya tadi aku jelasin. Jadi mungkin sekian paparan materi tentang personal branding yang bisa aku jelasin ke teman-teman semua. Aku harap paparan materi dari aku ini bisa kasih insight baru buat kalian semua dan juga bisa kasih nilai yang positif lah buat teman-teman di sini. Mungkin sekian dari aku, terima kasih semua.